Baik, kita mulai. Selamat siang, Ibu Bapak yang terkasih, serta rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Ketemu lagi dalam satu acara diskusi online, Kusta Dalam Kata. Kusta Dalam Kata merupakan sebuah forum diskusi. Kita sering menyelenggarakan secara online maupun secara offline ketika sebelum ada pandemi COVID-19 ini. Seperti yang disampaikan kawan saya Jona Damani waktu itu, kata-kata akan berkumpul menjadi sebuah kalimat sehingga tersusun alinea dan bergaung melalui media sehingga menjadi satu literasi yang mampu merontokkan stigma kusta. Kita ketahui bersama bahwa permasalahan stigma ini masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pasien kusta, orang yang pernah mengalami kusta maupun kita semua sebagai aktivis dalam gerakan kusta. Mereka mengalami beberapa hambatan dalam melakukan atau dalam mendapatkan layanan dasar, layanan kesehatan dasar, layanan pendidikan dasar, serta mengakses kesempatan dan juga berinteraksi dengan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan mereka di masa mendatang. Artinya bahwa stigma ini tidak hanya datang dari dalam diri mereka, tetapi juga diberikan oleh lingkungan dan juga masyarakat. Pengurangan stigma kusta sebenarnya sudah ada dalam beberapa dokumen pemerintah seperti Resolusi Jakarta yang dikeluarkan tahun 2015 dan juga 8 strategi percepatan eliminasi kusta nasional serta Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Eliminasi kusta itu tidak bisa dilepaskan dari penghilangan stigma kusta di masyarakat. Ini yang ada dalam beberapa dokumen yang saya sampaikan tadi. Baik, rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya mengurangi stigma kusta ini masih menjadi hal yang cukup seksi untuk kita diskusikan, sehingga Dilan pada saat ini yang merupakan sebuah jaringan advokasi untuk disabilitas khususnya bagi orang yang mengalami kusta, ini mencoba mengorganisir satu kegiatan diskusi yang berharap dapat memberikan informasi yang baik sehingga bisa direplikasi oleh semua pemangku kepentingan yang bergerak di isu kusta. Dilan ini adalah sebuah jaringan yang untuk advokasi tadi yang terdiri dari profesional, aktivis maupun organisasi-organisasi yang memiliki konsentrasi di isu disabilitas khususnya di isu leprosi. Saya Angga Yanuar selama 120 menit ke depan akan memandu diskusi ini dengan menghadirkan beberapa pakar dan praktisi. Saya menghadirkan ahlinya ahli, intinya inti, terdiri dari Ibu Dr. Mimi Mariani Lusli, Bapak Abdul Mujib, dan juga Mbak Lulu dari PPDIS Situ Bondo. Juga kami akan menghadirkan 2 orang yang akan memberikan membagikan pengalamannya, yaitu Bapak Rusdin selaku guru SLB dari Cirebon dan juga Ibu Rita selaku pelaku bisnis orang yang pernah mengalami kusta yang tinggal di Kabupaten Cirebon. Oke, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat datang untuk para peserta yang dahsyat. Kalau boleh mendengar mana suaranya, pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Dalam diskusi kali ini kita juga beruntung karena banyak dokter yang bisa ikut dalam kegiatan ini dan juga beberapa teman profesi khususnya bagi dalam bidang keperawatan. Ada banyak profesi nurse di sini baik dari Cirebon maupun dari Situ Bondo. Oke, kesempatan pertama saya akan berikan kepada Ibu Mimi Mariani Lusli untuk berkenan menjelaskan sebenarnya apa sih stigma itu dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan seseorang, pada kehidupan pasien dan juga kehidupan orang yang mengalami kusta. Silakan Ibu Mimi. 6 huruf itu bisa menghancurkan banyak hal gitu ya. Stigma di kalangan kita, kita sudah sangat tahu stigma itu noda, cap, ya, label, tetapi memang nuansanya negatif, ya.
Jadi stigma itu dalam salah satu saya punya jurnal, artikel yang saya tulis dari Sari Project adalah bagaimana kita dealing with stigma, berurusan dengan stigma, ya. Karena stigma ini kita nggak bisa stop, orang untuk berhenti memberikan stigma, ya. Mau gendut di stigma, mau kurus di stigma, warna kulit putih juga dicap, warna kulit hitam juga dicap, mau pesek juga dibilangin pesek, mancung juga salah, sipit salah. Jadi pendek salah, tinggi pun salah, terlalu kurus juga ya. Jadi ketika orang melihat yang beda secara tampilan fisik seseorang, yang berbeda daripada yang standar, pasti akan orang bicara. Kalau orang juga itu secara fisik ya. Kalau misalnya orang yang adanya suka ngomong, suka cerita gitu ya, sebenarnya itu konteks ramah gitu ya. Tapi juga orang bicara itu bawel amat sih, itu cerewet amat sih, gitu ya. Terlalu diem gitu ya, memang tipenya suka baca buku, diem, juga dibilang diem amat sih, kutu buku lah gitu kan. Jadi orang-orang suka bicara terhadap hal-hal yang dilihat beda, dirasain beda, dibaui beda, didengar beda, ya. Panca indera kita ini kan ada 5, melihat, merasa, membaui, ya, mencecap. Kok semuanya kita mengalami beda, itu pasti akan dibicarakan. Nah, kecenderungan yang kita melihat beda dibicara itu biasanya mulai dengan yang negatif dulu, ya. Beberapa ilmuwan yang melakukan penelitian, ya, berapa banyak sih orang yang mulai dengan muncul hal yang positif itu dikit. Biasanya orang dalam penelitian komunikasi, orang lebih persentase yang paling banyak, orang itu akan keluar hal-hal yang negatif dulu. Lebih cepat daripada hal-hal yang positif. Hal yang positif itu urutan yang ketiga dari hasil komunikasi, ya, yang saya pernah dengar gitu ya. Jadi hal-hal yang negatif itu muncul yang pertama. Ya, yang semua yang hal-hal yang jelek-jelek itu muncul langsung pertama di pikiran kita, langsung kita ucapkan. Yang muncul yang kedua adalah bicara-bicara hal yang masih negatif tapi fokus pada pornografi gitu kan. Dan yang ketiga baru kita bicara hal-hal yang keluar hal-hal yang positif. Jadi memang ketika kita melihat sesuatu yang beda, itu kita belum bisa langsung respon secara positif. Tapi negatif yang keluar jelek lah, hitam lah, pesek lah, cerewet lah gitu kan. Nah, kusta yang memang salah satu penyakit yang memang berujung pada disabilitas daksa maupun netra, ya, dengan mungkin tangan bengkok, juga bisa mengalami kebutaan karena kelopak matanya tidak menutup sehingga dia nggak mau menggunakan kacamata, iritasi dan lain sebagainya. Dan juga nah karena penyakit ini bisa berujung pada disabilitas netra dan daksa yang secara fisik terlihat sehingga cepat, ya. Dan ini yang memang mengalami tingkat disabilitas yang kedua. Yang pertama kan ada bercak hitam lah, bercak putih lah, efek minum obat menjadi hitam lah. Nah itu dibicarakan, gitu kan? Kok jadi hitam ya? Kemarin orang itu nggak hitam deh, kok sekarang jadi hitam kayak gitu ya. Nah yang kedua, kita tahu kusta sebuah penyakit yang sudah lama kita tahu, tapi taunya salah. Itu penyakit yang menular, ya. Menular. Orang menganggap menular itu cepat. Padahal kusta itu kan 5 tahun prosesnya, lama gitu kan, ya, nggak seperti ini nih COVID-19 2 minggu pun kena gitu kan, ya. Jadi kusta itu daya tularnya bukan hal yang cepat, hal yang lama gitu kan. Memang penyakit kulit yang menular, tapi tidak mudah menular. Itu yang saya baca di beberapa artikel. Itu menular betul, ya, tetapi tidak mudah menular. Dibandingkan COVID, menular, tapi sangat mudah menular dan sangat cepat menularnya. Ya, nah sehingga karena kusta ini sudah sejarahnya itu sejarah penyakit yang terstigma, mudah menular, itu dianggap yang nggak baik-baik, gitu kan ya, keturunan dan juga budayanya bicara budaya-budaya negatif karena ini kutukan, karena kesalahan, karena dosa. Nah ini menjadi berat buat kita yang mengalami kusta yang berujung juga pada disabilitas. Karena kita menghadapi stigma yang sudah kental sekian lama waktunya, kan? Nah,
Yang kedua, yang dua hal inilah masalah budaya dan masalah munculnya perbedaan lihat negatif adalah stigma. Ya, stigma itulah cap label sosial yang memang negatif. Stigma ini memang terjadinya dalam interaksi. Kalau kita di rumah sendirian, nggak ada itu. Kecuali memang dia ketika dia pernah keluar, dia diejek atau dijauhi orang, ya. Lalu dia sekarang ke rumah, lalu merenungi pengalaman-pengalaman negatif itu. Jadilah self stigma. Oh, tadi aku diejek, aku nggak diajak salaman, aku dijauhi gitu kan. Lalu di rumah dia hanya berpikir itu aja, ya. Stigma itu adalah hal-hal yang memang pikiran-pikiran negatif yang dikeluarkan dengan kata-kata. Jadi permainan kata membentuk kalimat dan membentuk kalimat bisa merangsang stigma, tapi kata-kata yang dirangkai jadi kalimat jadi alinea bisa juga menambah stigma kalau kita nggak bisa dealing stigma secara positif. Dalam artikel saya itu saya mengajak teman-teman untuk bagaimana dealing stigma itu jangan negatif tapi positif. Nah, yang kedua yang selanjutnya saya mau katakan, kalau kita sudah paham apa itu stigma, karena tokoh government yang bicara tentang stigma, itu dia mengatakan stigma itu memang adalah perbedaan, hanya melihat perbedaan itu, gitu ya. Karena ada perbedaan itu, distinguish perbedaan itu, gitu kan. Nah, atribusi, jadi cap-cap ciri-ciri yang berbeda itu memang dilihat secara yang negatif sehingga merusakkan social interaction, sehingga muncul stereotip, isolasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita hanya larut dalam konteks ini, stigma ini, dan kita membiarkan diri kita hancur sendiri, gitu. Ya, hancur sendiri, dimakan oleh stigma ini, gitu kan. Nah, sebenarnya stigma ini bisa muncul dua hal, dari luar dan dari dalam. Ya, jenisnya yang paling gampang dua, eksternal dan internal, gitu kan. Internal itu, nah, siapa duluan nih? Stigma muncul dari dalam diri kita dulu, apa dari luar diri kita dulu? Nah, buat saya itu bisa macam-macam, gitu kan. Bisa juga kita yang mulai dari diri kita. Seperti saya divonis buta, itu langsung, wah, aku nggak berguna nih, gitu kan. Buat apa aku sekolah lagi? Saya udah mulai menstigma diri saya sendiri. Aku udah nggak pernah sekolah, besok nggak usah sekolah lagi deh, nggak berguna, gitu kan. Nah, itu saya menstigma diri sendiri. Ketika saya ke sekolah, teman-teman mulai menjauhi saya, stigma diri saya menjadi lebih kuat. Bener kan? Aku nggak berguna, teman-teman nggak mau sama aku, gitu kan. Ketika saya diajak main sama keluarga saya, ya, lalu mulai merasa lebih sulit, gitu kan. Ya kan aku ngerepotin kan, dan lain sebagainya. Jadi, tapi bisa juga ketika misalnya saya juga udah deh, buat apa mikirin ini, gitu kan. Aku siap deh menerima aku menjadi seorang buta, gitu kan. Udah siap nih, siap. Keluarlah besok ke sekolah lagi. Ketika saya sudah bebas dari stigma diri, lalu saya keluar, kembali ke sekolah dengan penuh kepercayaan diri saya sendiri, dengan penuh keyakinan bahwa saya mau kembali ke sekolah, saya sadar hak saya. Nah, di sekolah itu nggak semuanya mulus. Nah, di sekolah itu muncul tuh yang namanya stigma masyarakat. Teman-teman mulai bicara, jangan sama Mimi ya. Nanti kalau sama Mimi, dia pasti ngerepotin kita, suruh bacain lah, suruh menuntun lah, dan sebagainya. Sehingga stigma diri yang sudah bebas dari stigma ini muncul lagi, gitu. Karena dari stigma masyarakat ini, stigma teman-teman, ya. Jadi ini pengalaman-pengalaman, saya yakin teman-teman Kusta pun mengalami hal-hal seperti ini, ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting mau dari eksternal maupun dari internal, kekuatan diri kita yang harus kuat, ya. Jadi saya mengajak teman-teman bagaimana kita dealing sama stigma itu. Karena faktor penyebab munculnya stigma itu karena memang pengetahuan kita kurang tentang diri kita. Mungkin saya kurang tentang pengetahuan tentang penyakit mata saya. Mungkin teman-teman juga belum semuanya punya pengetahuan yang cukup tentang kusta, kayak gitu ya. Yang kedua memang karena faktor budaya pasung, budaya menghina dan sebagainya. Itu adalah penyebab munculnya stigma. Nah, oleh karena itu, karena stigma itu begitu kompleks dan stigma itu adanya di tengah masyarakat, ya. Nah, yang bisa berperan untuk bisa menghilangkan stigma sebenarnya diri kita sendiri, teman-teman. Ya.
kita bisa sih membuat masyarakat menolong kita mengurangi stigma. Tetapi yang sungguh bermain peran adalah kita sendiri. Maka dealing stigma itu secara positif. Yang tadi saya katakan di awal, stigma itu sih nggak bisa hilang, never ending. Dari lahir bayi sampai nanti kita meninggal akan ada stigma, ya. Jadi bayi itu misalnya kuning, stigma juga, bayinya kuning gitu kan, ya. Nah sekarang bagaimana kita menolong teman-teman ini yang sudah kita hidup dengan penuh dengan stigma ini, melihat stigma itu lebih positif. Ya bayi kuning ya nggak apa-apa kuning, mari kita jemur ini bayi gitu kan, ya. Jadi ketika bilang oh bayinya kuning, ya kita nggak perlu orang tuanya, emaknya itu nggak perlu terlalu bawa perasaan, bayiku diejek gitu, nggak usah gitu kan. Emang fakta dia bayinya memang kuning, sehingga kita bisa, oh ya Bu kalau gitu apa yang harus saya lakukan pada bayi saya? Seperti saya misalnya, udah nanti nggak sama Mimi deh mainnya, ngerepotin. Nah, kalau saya larut, saya akan tarik diri. Tapi kalau saya sudah bisa dealing sama stigma saya akan ngomong, ya deh nanti saya nanti ikut ya kalau misalnya teman-teman mau ke kantin saya ikutan. Enggak kok, saya nggak ngerepotin gitu kan. Jadi kita yakinkan mereka. Nah, karena stigma itu adalah berkaitan dengan pengetahuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dari hasil penelitian, hasil pengalaman, best practice diri sendiri, memang bertemu dengan teman sesama itu menolong sekali. Ketika saya divonis buta, yang saya sudah ngapain sih gitu ya. Ketika saya pergi ke SLBA, ternyata memang saya nggak sendiri loh. Mereka mulai bicara, mereka mulai bercanda dan sebagainya. Ternyata asik juga gitu kan hidup dalam kebutaan. Nah oleh karena itu memang bertemu dengan teman sesama itu adalah satu kunci yang bisa menolong kita menghilangi stigma. Bukan menghilangi, karena stigma itu nggak bisa hilang. Kita bisa menghadapi stigma itu lebih positif, gitu kan? Lebih positif. Nah, yang ditawarkan adalah dalam kegiatan Sari Project berhasil kami mengembangkan satu modul namanya konseling berbasis hak yang sudah mulai diterapkan di Pasuruan, Situbondo, Sampang, juga pernah di Subang terakhir, juga beberapa kali di teman-teman organisasi penyandang disabilitas di Jakarta. Konseling berbasis hak dengan melibatkan peer counseling atau peer counselor-nya itu akan menolong banyak untuk bagaimana kita mengajak teman-teman ini bukan menghilangkan stigma, karena stigma itu nggak akan bisa hilang. Berurusan dengan stigma, menghadapi stigma lebih positif. Dengan cara apa? Nah, konseling berbasis hak ini memang elemen paling kuatnya adalah teman-teman diajak untuk punya pengetahuan tentang kusta. Dari A sampai Z. Tentang penyebabnya, tentang ciri-cirinya, tentang gimana nularnya, tentang obatnya, tentang kenapa bisa menular, kenapa tidak bisa menular, kesehatannya dan sebagainya. Elemen keduanya yang paling penting adalah menyadari teman-teman bahwa punya hak, ya. Jadi bukan bicara tentang jenis-jenis hak, tapi kita paham bahwa kita punya hak hidup yang paling mendasar. Dengan bernapas itu hak kita, gitu kan? Hak hidup mulai hak biologis, hak makan, minum, ya, ke belakang, buang air besar, buang air kecil itu hak kita, gitu kan? Belum lagi hak naik lagi, hak basic, hak dasar kita, hak sekolah, hak bekerja, hak bermain, hak menikah dan sebagainya itu hak kita semua. Jadi kita nggak bicara jenis hak, tapi teman-teman perlu menyadari kita punya hak sebagai orang yang dilahirkan, diciptakan Tuhan. Dilahirkan melalui peran orang tua, kita sudah punya hak di situ. Sehingga kita begitu hadir, lahir, hak kita adalah pertama punya akte, gitu kan? Itu hak kita, punya akte kelahiran, punya nama, itu hak kita. Masa nggak punya gitu kan? Kan punya nama, hak mendapatkan nama, hak mendapatkan akte kelahiran dan lain sebagainya. Itu sebagai hak warga negara yang pertama kali itu hak mendapatkan akte kelahiran. Nah, yang ketiga elemen paling penting dalam konseling berbasis hak ini adalah empowering, pemberdayaan diri kita sendiri. Ini paling penting, pemberdayaan diri kita sendiri. Ya, yang bisa pemberdayaan ini adalah yaitu dua yang di atas penting, pengetahuan dan penyadaran hak. Ya, sehingga
Semoga teman-teman peer counselor di Pasuruan, Situbondo, Sampang, dan Subang setelah mengikuti pelatihan, setelah praktek juga, semoga masih bisa melakukan hal-hal kegiatan ini baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan teman-teman puskesmas ya. Bagaimana kerjanya peer counseling berbasis hak ini untuk membantu kita menghadapi stigma. Nah, tadi sudah ada 3 elemen tadi. Nah, yang penting dalam konseling berbasis hak ini ada 3 jenis konselingnya, yaitu konseling individual, keluarga, dan konseling kelompok. Nah, ini konseling individu dalam arti bagaimana teman-teman ini dilihat pengetahuannya, penyadaran haknya, sampai dia bisa akhirnya di-link sama stigma. Dan juga yang penting diajak berani untuk bicara. Apa sih yang dialami sebagai stigma? Kadang-kadang mungkin ya tidak ada stigma sih ya, hanya karena perasaan-perasaan kita, baper-bapernya kita gitu kan. Mungkin karena kita yang merasa kusta ini penyakit tertentu yang berbahaya begini, orang ngomong dikit kita udah kayaknya baper atau tersinggung. Sebenarnya kita masyarakat mungkin nggak maksud apa. Mungkin masyarakat pengen tahu juga gitu kan. Nah, konseling individual ini mau mengajak teman-teman secara pribadi berani ketika ada orang ngomong sesuatu yang agak gimana ya, negatif atau membuat kita tersinggung, kita nggak diem, tapi kita ngomong, kenapa Pak? Bapak liatin tangan saya, misalnya kan gitu ya. Ya, kayak gitu. Jadinya Bapak ragu salaman dengan saya, langsung kita jelaskan penyakit, memang saya kena penyakit kusta. Jadi bukan hanya kita berani menerima saya mengalami kusta, tapi teman-teman juga harus berani mengakui bahwa saya memang mengalami kusta. Tapi saya sudah sembuh, saya sudah minum obat, ini penyakit saya sudah saya alami sekian tahun yang lalu. Memang ini menjadi kecacatan atau disabilitas. Jadi teman-teman nggak cukup hanya menerima, tapi berani mengakui. Dan yang penting teman-teman harus mengajak masyarakat mengakui bahwa teman-teman memiliki kusta yang berujung pada disabilitas misalnya, atau ada bercak-bercak kayak gitu kan. Nah, karena rekognisi atau pengakuan itu yang sangat dimintakan oleh Convention on the Right of Person with Disability, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, dan juga Undang-Undang 8 2016. Yang penting kita pertama harus mengakui, yang kedua kita harus membuat masyarakat berani mengakui diri kita, sehingga kita bisa berinteraksi. Nah, konseling keluarga menjadi penting juga karena keluarga ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung. Ketika keluarga kurang mendukung karena pengetahuannya kurang, kita menjadi lebih terisolasi, tereksklusikan, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting grup konseling ini, bagaimana teman-teman bertemu dengan teman-teman sekelompok, ya, sesama, yang bisa saling cerita satu sama lain, ya, karena konseling ini adalah kan percakapan terapi, ya, yang ketika orang bisa berbicara, aku tadi diejek bla 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 bla, aku tadi minta salaman, tapi ke orang itu langsung nggak mau salaman, aku marah bla bla bla. Lalu mungkin teman bisa, oh ya aku kalau gitu aku cuekin, atau aku deketin. Jadi ada solusi-solusi yang bisa keluar bersama dengan teman-teman itu. Ya, grup konseling ini menurut saya yang paling memberikan arti buat teman-teman, tetapi memang konseling individual harus dimulai dulu untuk teman-teman mempunyai rasa percaya diri. Nah, kalau memang sudah terjadi seperti ini, beberapa teman OYPMK harus memang berlatih diri untuk bisa menjadi peer counselor dengan belajar bagaimana punya kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, kemampuan berteman, dan lain sebagainya. Karena peer counselor inilah ujung yang bisa membantu teman-teman menghadapi stigma lebih positif. Nah, stigma ini kalau saya boleh merangkum atau sebagai yang terakhir gitu ya, adalah stigma ini kita nggak bisa jauhi, tapi stigma harus kita dekati. Ketika saya dibilang, jangan berteman sama Mimi, dia buta, ngerepotin. Nah, saya ngomong, ya, saya deketin. Kenapa teman? Nah, saya nggak ngerepotin. Jadi kita mesti berani ngomong. Ini juga buat saya ini nggak mudah. Saya perlu sekian waktu untuk bisa berurusan dengan diri sendiri, berhadapan dengan diri saya sendiri. Kapan saya berani bicara? Ya,
Karena ketika saya mengakui saya buta atau saya tunanetra, atau saya disabilitas netra, itu nggak mudah untuk bicara. Maka teman-teman ketika kusta bukan hanya ya dalam apa kita bicara ya, tapi hati kita nggak terima gitu kan. Tapi teman-teman juga harus berani besar hati mengatakan kepada masyarakat, ya saya memang pernah mengalami kusta, saya sudah sembuh. Sehingga ketika teman-teman mengakui dan berikan penjelasan, sedikit demi sedikit masyarakat jadi paham dan itu akan hilang. Dan masyarakat lebih bisa menghadapi teman-teman yang mengalami kusta. Jadi yang penting adalah peer counseling berbasis hak ini adalah membantu teman-teman menghadapi stigma lebih positif dengan berani bicara. Karena ketika teman-teman OYPMK mendiami masyarakat yang bicara atau mendiami keluarga yang membicarakan kita, itu tambah jadi. Stigmanya terus tambah dan kita akan menjadi lebih sensitif, lebih terisolasi, lebih tereksekusi. Tapi itu bisa diputus ya. Kalau COVID ini memutusnya dengan jaga jarak, kalau kita itu memutus stigma kita deketin ya. Dalam arti kita bicara, kita jelasin, iya nih Pak tangan saya agak bengkok-bengkok ini karena memang saya telat pengobatan. Kita cerita aja, kita akui dengan besar hati ya. Jadi ini sedikit berbeda. Kalau COVID kita jaga jarak jauh-jauh, jangan ketemu di rumah, kita isolasi gitu kan. Tapi kalau kita OYPMK untuk bisa memutus stigma, kita harus deketin, kita jelasin, kita hampiri. Coba deh Pak salaman dengan saya. Besok Bapak nggak akan kena kusta kok. Salaman dengan saya deh. Jadi kita yakinkan masyarakat. Jadi itu mungkin hal-hal dari saya. Semoga bisa merangkul banyak hal. Mungkin kita akan lebih menarik kalau kita akan buka dengan diskusi ditambah dengan pengalaman-pengalaman praktis dari teman-teman semua. Mas Angga, terima kasih ya. Ya, Bu Mimi. Terima kasih. Nanti kita akan melanjutkan diskusinya, tapi sebelum itu saya akan ke Mas Abdul Mujib. Mas Abdul Mujib, apakah Anda masih bersama dengan kami? Mas Mujib? Mas Mujib? Masih. Oke, Mas Mujib. Mungkin nanti bisa sedikit dijelaskan tentang pengalaman Anda. Jadi Anda seorang... Ya, Mas Mujib ini seorang konselor ya? Baik. Oh ya, Mas Mujib, nanti bisa dijelaskan konselor itu tugasnya apa sih? Jadi waktu saya terus terang aja ya, tadi saya sedikit akan menjelaskan tentang posisi saya ketika di Project Sari. Saya ditunjuk sama Ibu Mumi selaku my konselor. Ya, tugas saya memberikan konseling pada teman-teman yang pernah mengalami kusta. Jadi, kenapa teman-teman kusta itu perlu didampingi, perlu diberi konseling gitu? Karena mayoritas teman-teman OYPMK pada waktu itu di Cirebon gitu. Jadi kebanyakan teman-teman itu mengurung diri. Dan ada juga yang dia mau keluar tapi dia tidak mau mengakui kalau dirinya itu pernah mengalami kusta atau sedang mengalami kusta gitu. Agar orang lain itu tidak mengetahui status penyakitnya gitu. Itu jadi perlu diluruskan gitu. Kalau misalnya hal itu selalu ditutup-tutupi gitu, apa yang akan terjadi gitu. Mungkin bisa aja dia akhirnya ketakutan untuk berobat karena takut status penyakitnya diketahui oleh orang lain atau oleh keluarganya gitu. Akhirnya bisa memperburuk keadaan OYPMK tersebut gitu. Nah, kalau misalnya udah terpuruk, apa yang akan terjadi? Permasalahan ekonomi pasti, permasalahan kemiskinan itu pasti akan terjadi. Makanya perlu ditingkatkan pengetahuan mereka, perlu sentuhan dari teman-teman lay konselor. Itu yang saya pelajari dari Bu Mimi gitu. Nah, terus kalau yang namanya konseling itu bukan motivasi, bukan nasihat, melainkan percakapan terapi. Gimana caranya supaya mereka orang-orang yang pernah mengalami kusta itu mau belajar
mau belajar dari pengalaman-pengalaman ibarat nama dirinya gitu. Mungkin ibarat nama dia pernah mendapatkan perlakuan negatif dari masyarakat, tapi dia tidak melakukan apa namanya itu perlawanan. Kalau bukan perlawanan, bukan ke arah negatif, misalnya tidak menjelaskan ke masyarakat gitu. Misalnya saya pernah, misalnya jari tangan saya udah bengkok misalnya, ya tinggal diakui aja bahwa diri saya pernah kusta gitu, yang mengakibatkan tangan saya seperti ini gitu. Dan lalu ibarat nama kita juga ibarat nama harus bisa menjelaskan kayak semacam itu, wawasan-wawasan itu harus dikembangkan gitu. Jadi biar bisa mengedukasi masyarakat gitu. Karena saya juga pernah punya pengalaman dulu, jujur aja walaupun saya disabilitas gitu. Saya berteman dengan teman-teman disabilitas kadang-kadang waktu dulu malu gitu. Takut dicemooh sama teman-teman saya, si Mujib disabilitas, teman-temannya juga disabilitas gitu. Dulu pernah juga ibarat nama takut ibarat nama masyarakat atau tetangga ketika teman-teman saya ini diejekin, akhirnya saya ngerasa nggak enak gitu. Tapi mau sampai kapan saya harus seperti itu gitu. Akhirnya saya berlahan ibarat nama memberanikan diri untuk membawa teman-teman disabilitas ke tempat saya. Toh akhirnya masyarakat juga karena sering mereka lihat, terus ibarat nama mereka juga sering bergaul dengan kita, akhirnya stigma tersebut bisa sedikit-sedikit hilang, Mas. Itu mungkin dari saya. Mas Mujib, waktu tahun berapa itu terjadi Anda menjadi lay counselor? Tahun 2011, Mas. Bisa dijelaskan nggak apa yang Anda lakukan secara detail? Bagaimana Anda mengorganisir teman-teman, bagaimana mendapatkan klien, dan lain sebagainya? Jadi waktu awal emang ibarat nama kita kalau misal untuk mendapatkan klien orang yang pernah mengalami kusta gitu, itu kita kerjasama dengan puskesmas. Kita dapat data ibarat nama dari puskesmas, lalu kita kunjungi gitu. Ketika ibarat nama awal kunjungan ibarat nama ke mereka, ke teman-teman OYPMK, saya tidak pernah ibarat nama kayak semacam apa namanya itu mengiming-imingi sesuatu, atau misalnya saya langsung bertanya tentang seputar penyakit mereka. Saya berusaha membangun hubungan dulu, gimana caranya supaya ibarat nama mereka itu akrab dengan kita, nyaman dengan kita gitu. Setelah ibarat nama terjadi, misalnya dia udah nyaman dengan kita, dia juga udah nganggap bahwa saya teman, lalu kita buat janji untuk pertemuan berikutnya gitu. Setelah itu baru ibarat nama di situ mulai bercerita tentang menggali informasi tentang keseharian mereka, terus permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka itu digali. Nah, setelah itu ada lagi ibarat nama kita buat janji lagi di pertemuan ibarat nama yang ketiga, permasalahan-permasalahan yang udah misalnya ini kita carikan ibarat nama solusi permasalahannya gitu. Bisa dilakukan ibarat nama dengan keluarganya. Kita adakan ibarat nama konseling keluarga. Nah, setelah itu kita juga ibarat nama ada konseling sesi 4. Konseling sesi 4 itu konseling ibarat nama kelompok, agar ibarat nama teman-teman disabilitas itu orang-orang yang pernah mengalami kusta itu mau diskusi, ibarat nama bisa sharing. Jadi kan bisa sedikit ibarat nama mereka ibarat bisa belajar satu dengan yang lain. Gitu sih, Mas. Baik, Mas Mujib. Ibarat nama tantangan yang Anda hadapi apa waktu itu? Ibarat nama, Mas. Kalau tantangan sih sebenarnya selalu ada ya, Mas. Jadi kadang-kadang teman-teman OYPMK itu enggan untuk dikunjungi gitu. Jadi karena mungkin takut masyarakat atau misalnya tetangganya curiga bahwa siapa sih yang datang ke dia gitu. Akhirnya menimbulkan kecurigaan gitu. Itu yang paling utama sih sebenarnya. Jadi untuk ibarat nama sebagai lay counselor, kita juga harus bisa menyesuaikan gitu. Karena saya juga dulu pernah diajarin sama Pak Maman, ketika ibarat nama kita selaku orang lapangan gitu, pendamping gitu. Kita juga ibarat nama jangan terlalu ya harus fleksibel lah gitu. Jadi dari segi pakaian juga ibarat nama harus menyesuaikan gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang ibarat nama ke lapangan saya pakai sepatu, pakai jas, kiranya dekletor atau apa gitu. Akhirnya kan orang curiga. Makanya kita ibarat nama datang ke mereka dengan sederhana, akhirnya ibarat nama tidak membuat ibarat nama masyarakat itu curiga.
Jadi tantangannya adalah dari masyarakat sekitar yang Anda datangi ya? Ya, Pasti selain mereka, itu juga kayak semacam misalnya ada ibarat nama rujukan-rujukan ya Mas. Itu juga ibarat nama sebagai itu juga ibarat nama tantangan juga gitu. Misalnya kayak semacam dia konsultasi tentang masalah apa, sedangkan ibarat nama lay konselor itu nggak tahu rujukannya kemana gitu. Misalnya saya butuh alat bantu nih, misalnya sandal khusus kusta misalnya. Jadi sebagai lay konselor itu harus ibarat nama banyak ibarat nama kayak semacam mengumpulkan data-data kayak semacam rujukan-rujukan agar ibarat nama kita nggak kehabisan apa namanya tuh ya bahan untuk diskusi. oke. Berarti ibarat nama, selain memiliki kemampuan dalam menguasai percakapan terapi, juga punya informasi yang luas tentang bagaimana kalau harus merujuk, bagaimana di mana bisa menemukan beberapa layanan-layanan yang teman-teman butuhkan. Begitu ya Pak Mujib ya? Iya bos. Oke, ibarat nama, terima kasih Pak Mujib, masih di sini dulu, nanti kalau ada beberapa pertanyaan. Saya akan ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, masih bersama dengan kami? Iya, Ya, Mbak Lulu ini adalah Mas. Direktur PPDIS Situ Bondo. Nanti silakan dijelaskan sedikit Mbak Lulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, waktu itu, jadi tahun 16 Mbak Lulu ya? Iya, Melakukan 16. konseling sebaya ini ya. Apa yang Mbak Lulu lakukan pada saat itu? Silakan Mbak Lulu. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya katanya orang Madura itu cangkolang, Mas. Aku ngomong di sini nih, karena di sini ada maha guru tuh semuanya. Selamat siang semuanya, Mbak Mimi, Mas Jona, Mas Angga juga, Mas Mama, Mas Eka. Aduh, banyak sekali guru-guru yang sudah membesarkan saya sampai sekarang ini. Perkenalkan, saya Lulu Ariantini dari PPDIS, Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo. Kita berdiri dari 2012 dan mengenal apa itu kusta di tahun 2016 sampai 2017 dengan Mbak Mimi di peer counseling. Tapi sebelum itu saya sempat bertemu dengan Mbak Widya juga. Di sini ada Mbak Widya sepertinya. Ini hal sangat luar biasa sebenarnya. PPDIS selama ini kan hanya melakukan pendampingan kepada teman-teman disabilitas. Terkait dengan kusta kita nol, sama sekali tidak tahu apa itu kusta. Nah, ilmu baru ini yang memacu saya dan beberapa teman, ternyata stigma dari teman-teman OYPMK itu adalah yang sangat tinggi sekali dibandingkan teman-teman disabilitas. Ini tantangan bagi kita. Nah, di tahun 2016 itu, di saat kita bersama dengan Mbak Mimi dan Dinas Kesehatan, kebetulan kita di satu kelompok itu kan ada petugas dari Puskesmas juga. Di sini ada Mas Iqbal, rekan saya, dan juga teman-teman OYPMK sendiri. Ini sangat luar biasa. Di saat pertama kali saya mengenal teman-teman OYPMK, itu memerlukan pendekatan dan strategi yang sangat luar biasa. Tantangannya terasa sekali. Ini dari teman-teman OYPMK sendiri. Bagaimana kami waktu itu dari tim Puskesmas dan teman-teman OYPMK sendiri, itu di saat mau melakukan pendekatan, kita mau kenalan, karena kebetulan waktu itu kan PPDIS juga punya data. Kalau peer counseling yang kita lakukan di 2016, tidak hanya kepada teman-teman OYPMK, tapi juga kepada teman-teman disabilitas, Mas Angga. Nah, di situ kita berbagi pengalaman dengan teman-teman OYPMK sendiri dan juga teman-teman dari Puskesmas. Di situ kita berbagi data. Kira-kira di mana ada teman-teman disabilitas yang sangat memerlukan konseling sesama ini, kita dahulukan. Ada skala prioritas yang kita lakukan. Dan ini sangat luar biasa bagaimana kita bertemu dengan teman-teman OYPMK di saat kita mau datang ke rumahnya saja ada penolakan, di mana kita mau bersalaman, benar yang dikatakan Mbak Mimi bahwa kita ditolak. Tapi pendekatan-pendekatan seperti yang Mas Mujib lakukan, bahwa kita berkenalan dulu, kita ngobrol di luar, orangnya di dalam, itu tetap kita lakukan, akhirnya sampai memastikan pada mereka bahwa kita adalah teman mereka,
kita bukan orang yang akan menggurui mereka atau apa, tapi kita adalah teman senasib mereka. Kita lakukan pendekatan sampai akhirnya satu persatu dari klien kita itu membuka diri. Sampai yang paling berkesan sekali itu di saat saya dengan teman saya Mas Iqbal itu ada seorang nenek yang awalnya menolak kita, dan di saat kita berkunjung para tetangga itu juga melihat aneh, ngapain kita mau ke rumah si nenek ini, seperti itu. Sampai akhirnya dilakukan pendekatan, sampai nenek itu mau berbicara dengan kita, akhirnya mau bersalaman. Kita yang tadinya ngobrol di luar akhirnya masuk ke dalam, dan ada sedikit cerita-cerita yang dia berikan kepada kita, sampai akhirnya rumah yang tadinya selalu korden, jendelanya tertutup, akhirnya mulai dibuka. Si nenek ini mulai berani duduk di teras rumahnya, sampai akhirnya ada beberapa tetangga yang bisa menyapa dia yang tadinya bertahun-tahun dia tidak dikucilkan di lingkungan itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya pribadi dan teman-teman. Sampai akhirnya pengalaman ini kita jadikan pelajaran bagaimana kita bisa memotivasi teman-teman. Di sini betul bagaimana mereka bisa mengakui identitas dirinya, bahwa dia OYPMK, bahwa dia disabilitas, dia harus mengakui kedudukan dia harus percaya diri, dan yang utama itu tadi benar yang kata Mbak Mimi, dia berani bicara bahwa dia disabilitas, bahwa dia OYPMK. Itu memang sangat sulit dan butuh waktu, tapi di beberapa klien yang kita lakukan selama 2 tahun bersama Mbak Mimi itu sangat luar biasa, banyak sekali teman-teman yang sekarang muncul sebagai aktivis-aktivis di desa. Itu berkat peer counseling yang sudah kita lakukan selama dari 2016 itu, Mas Angga. Siap, Mbak Lulu. Jadi dampaknya sekarang setelah berapa? 16, 17, 18, 19, 24 tahun, itu banyak teman-teman yang muncul. Artinya banyak teman-teman yang mengaktualisasikan dirinya ya. Iya, bahkan sekarang mereka mulai menjadi konselor juga, bagaimana mereka mencari teman-teman mereka di desa-desa, di pelosok-pelosok untuk bisa muncul dan berani bicara juga, dan berani melakukan kegiatan bersama-sama masyarakat yang lain seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lulu. Mbak Lulu mohon bisa standby dulu, nanti ada pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa dibantu menjawab. Tadi juga sudah ada yang menulis pesan secara pribadi meminta kontak Mbak Lulu, nanti mungkin langsung bisa di chatting saja ya. Saya lupa tadi dari siapa ya, nanti siapa yang ada di Situbondo itu ada Mbak Lulu, nanti beliau bicara bisa ditanyakan langsung. Oke, teman-teman, ini informasi saja. Jika ibu bapak dan kawan-kawan menginginkan sertifikat dari kegiatan ini, bisa mengisi link dalam kolom chat. Nanti bisa kita proses supaya mendapatkan sertifikat jika memang memerlukan. Yang kedua, kita masih ada sharing session. Nanti ada Mas Rusdin, ada Mbak Rita, juga Mas Iqbal nanti kayaknya akan sharing. Mas Iqbal ini petugas puskesmas di Malang Kota. Dulu saya sempat dijajakkan wedang apa waktu di Malang itu. Nanti mungkin bisa bersama-sama dengan kita menjelaskan atau men-sharingkan tentang apa yang dilakukan. Sebelum kita ke sharingnya Mas Rusdin, saya ada sedikit informasi. Jadi kita ada kuis. Kuis ini nanti hadiahnya adalah kaos yang ibu bapak nanti bisa dapatkan di kami. Kaosnya semacam ini. Sebentar ya, saya mana nih kaosnya nih? Aduh, kok hilang? Loh, salah. Pokoknya nanti dapat hadiah kaos deh. Nanti saya tunjukkan penampakannya kaosnya seperti apa. Kaosnya bagus kok. Ini yang desain teman-teman sendiri. Jadi Mas bikin kaos dong. Nah, nanti saya cari dulu ya kaosnya ya.